Berarti kan itu pesan yang kita pengen sampaikan tuh nyampe gitu. Ya. Nah itu kan salah satu tujuan kita bikin film ya, kita ingin menyampaikan sebuah pesan, dan kalau pesan mereka udah nangis sampai makeupnya luntur gitu, rasanya kayak oh berarti pesannya nyampe gitu. Bahkan sebelum mereka nonton filmnya pun udah banyak gitu yang DM ke Instagramnya Cinemaku Pictures atau komen di TikTok gitu. Mereka nonton sosial eksperimen aja udah langsung nangis banget gitu. Bahkan ada temen aku yang Pril nggak kuat dia mau nonton full tapi pengen nonton gimana ya gitu, tapi takut nggak kuat gitu. Berarti kan itu pesan yang kita pengen sampaikan tuh nyampe gitu. Nah itu kan salah satu tujuan kita bikin film ya, kita ingin menyampaikan sebuah pesan, dan kalau pesannya bisa terserap dengan baik, lalu reaksinya mereka nangis dan terseduh-seduh gitu ya, kita ya pasti senang lah, berarti pesannya nyampe gitu. Siap, itu dari kalau dari Umay, gimana Umay? Ada nggak May? Nah, salah. Itu balik gak sih Mas? Iya makanya kan sebenarnya Kayak di Malang dilepas lagi sama dia. Kayak apa yang gue bilang tadi di awal, gue nggak pernah dibolehin kan dulu waktu kecil gitu bikin orang nangis gitu. Sekarang kayak kita selama tadi di dalam tuh nunggu pada nangis nggak? Jadi kayak saya bukan berharap orang nangis atau gimana, tapi lebih kepada ketika orang menyampaikan juga emosinya saat nonton film kita, ya insya Allah apa yang kita pengen sampaikan dan message-nya berarti tersampaikan gitu sih. Yes, itu dia ya. Kalau dari pemain kita juga pengen denger nih, kemarin Reval sama Brian ikut roadshow barengan nih. Pengen tahu dari Reval dan Brian, ngelihat reaksi di 5 kota tersebut luar biasa. Bahkan sampai ada beberapa kota yang dia nangis di kursinya, nggak berani turun, sampai masih nangis sampai dengan film selesai ya. Dan harus dipeluk sama Reval Hadi, makin nangis jadinya. Itu lebih ke alibi sih dari peluk mungkin ya. Reval dulu ya, cerita Val gimana pas kemarin lihat 5 kota, reaksinya luar biasa Val. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kemarin sih reaksinya pas roadshow emang ya nggak bisa kita proses juga karena kan nggak ada yang tahu ya. Setiap orang yang di video tuh pasti adaptasinya sama kehilangan tuh beda-beda. Cara gimana dia copingnya, cara gimana dia deny, atau mungkin cari seenggaknya tuh kita cari cara apapun untuk bisa coping sama kehilangan. Nah pas yang di roadshow kemarin tuh bener-bener dia mau ngomong nggak jadi. Mungkin memang sebelumnya kehilangannya terlalu cepat atau mungkin memang terlalu berat. Jadi mungkin film ini bisa mewadahi semua emosi-emosi yang sebelumnya kita nggak bisa proses gitu. Termasuk gue juga lumayan senang banget sebenarnya dapat kesempatan untuk bisa terlibat di sini. Terima kasih Cinemaku, Mbak Yani, Umay, Prilly, karena memang film ini buat gue kadang gue masih suka lupa gitu. Untuk nggak apa-apa, untuk kalau mau nangis mau apa, tapi kadang emang susah juga buat nggak nangis, nggak ngejalanin hidup gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue, kok gue kangen ya kayak gini gitu, misalnya lebaran dan lain-lain. Nah itu tuh yang menurut gue film ini bisa membuat gue untuk bisa lebih bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang. Itu yang paling penting. Reval Hadi, tepuk tangan buat Reval Hadi. Nanti Reval juga boleh cerita ke teman-teman media. Gue sedikit nambahin sih. Jadi Silakan, waktu kita Mike. roadshow di Malang, Ya. kalau nggak salah, kita tuh ngelihat kredit title-nya, kan kredit title-nya ada foto-fotonya, Betul. kan? Ada foto-foto orang yang kita dedikasikan gitu. Ya. Di situ gue nggak kuat, gue nangis-nangisnya karena kakek sama almarhum kakek gue dan nenek tinggalnya di Malang juga, Oke. jadi kayak ada koneksinya dengan kota itu, dan kita di situ itu mood kita hilang semua, habis banget gitu karena yang lihat kredit title itu kita mendedikasikan film ini buat orang-orang yang kita sayang, ya berat sekali sih. Yes, itu dia yang luar biasa. Kalau Brian, boleh Brian cerita gimana Brian melihat reaksi yang gak terduga ya. Setiap kota, setiap penonton punya cerita yang luar biasa di tiap ininya. Brian, silakan. Ya pertama-tama pengen sama kayak Reval, makasih Tante, Umay, Prilly. Tadi awal-awal hampir nggak aku yang main soalnya. Diungkit terus, asik nih. Tapi aku bersyukur banget akhirnya ya, namanya seperti Umay bilang, karakternya memilih pemainnya. Akhirnya bisa melewati journey ini bersama manusia-manusia spesial ini. Aku awalnya lumayan berpikir aku nggak ada koneksinya, soalnya alhamdulillah aku belum pernah kehilangan segitu signifikan. Tapi karena proses ini, karena melihat orang-orang setiap kota, aku jadi belajar untuk
menghargai setiap waktu aku punya sama orang-orang tersayang. Itu soalnya aku mungkin di umur aku yang 23 ini terlalu fokus dengan kerjaan, ngejar karir, mikirin aku jadi lupa kadang-kadang mamaku kangen atau papaku kangen tapi nggak mau nelpon soalnya takut ganggu. Ya. Tapi padahal mereka cuma pengen aku telepon aja kayak, halo ma, pa, apa kabar? Lagi apa ma? 5 menit doang sehari. Dan karena egoisnya aku yang belum sadar di saat itu, aku jadi lupa dengan hal itu. Dan akhirnya dengan film ini, lihat reaksi-reaksi orang yang mungkin udah tidak bisa melewati atau mengalami itu lagi, aku jadi menghargai waktu banget. Bukan hanya sama orang tua, tapi juga pacar, sahabat, kerjaan, momen. Jadi sekarang aku benar-benar bersyukur dan benar-benar coba resapi setiap detik yang aku di hidup ini nih. Soalnya bisa aja aku kehilangan seseorang atau aku sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kalau emang buat kalian semua yang sudah nonton filmnya, tolonglah jangan malu-malu untuk ucapin perasaan kalian ke orang-orang tersayang. Iya. Jangan lupa sama orang tersayang soal kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, cuma Allah doang yang tahu ke waktu kita kapan. So terima kasih banget, bukan hanya buat kesempatan main di sini, tapi untuk insya Allah jadi orang yang lebih baik. Thank you so much. Siap, Brian Domani.